Memang benar ya, orang-orang itu pada ngomong bahwa ketika datang ke Candi Prambanan itu hawanya beda. Diambil dari sudut gambar manapun, Candi Prambanan ini emang keren. Sudut paling keren itu diambil dari sebelah sini gitu ya. Oke, selamat datang di Candi Prambanan. Ini pintu masuk ke Candi Prambanan. Ini aku masih di Jogja gitu ya. Oke, langsung saja kita gas masuk ke Candi Prambanan. Parkir motor di sebelah sini. Selamat datang. Silahkan tekan tombol terima kasih. Silahkan masuk. Tiket parkir ini tuh jangan sampai hilang gitu ya. Nanti kalau hilang itu denda kehilangan tiket itu sebesar 25.000. Etienne. Oke, kita tumbuhkan kembali mimpi masa kecil. Jadi pas cilik aku itu belum kelakon plesir aring Candi Prambanan. Sing pernah tak kunjungi dulu waktu masa kecil, waktu zaman SD itu Candi Borobudur gitu ya. Tapi nggak sempet ke Candi Prambanan, dan baru di umur 40 tahun ini aku bisa main ke Candi Prambanan. Dan Candi Prambanan gue termasuk objek wisata sing selalu ramai gitu ya. Lihat pengunjungnya luar biasa. Isinya bis-bis gede karo mobil gitu ya. Aku nggak nyangka kalau Candi Prambanan itu lokasinya itu persis di tengah-tengah kota gitu ya. Ini di pemukiman rame. Ujarku maunya Candi Prambanan gue nang pinggir gunung gitu ya. Ternyata enggak guys. Ternyata ini di kota. Ini di pemukiman kota, deket banget dengan pemukiman gitu ya. Silakan untuk berapa tiket, Kak? Satu 150.000? 50 ya? Ya. Kirain 85 itu Didi. 85 itu tiket terusan. Oh, tiket sama di luar terusan. Prambanan. Ini ada notanya ya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Oh, jadi tiket masuk kalau cuma ke Candi Prambanan saja itu 50.000 gitu ya. Itu terusan. Oh iya, tiket terusan Prambanan ke Ratu Boko 85. Untuk masuk ke Candi Prambanannya tok gitu ya. Nek meng Candi Prambanan tok berarti bayare 50.000 guys, 50.000. Oke, siap. Terima kasih. Yuk. Oke, akhirnya cita-cita sejak zaman kecil itu terpenuhi. Sekarang kita masuk ke Candi Prambanan. Jadi seperti apa Candi Prambanan kalau dilihat dari dekat gitu ya. Kita lihat denah dari Candi Prambanan. Ini memang bagus gitu ya. Candi Prambanan pancen keren ini. Ini yang namanya tempat wisata memang kayak gini tuh harusnya. Bersih. Bersih, rapi, teratur. Dan nyatanya tempat seperti ini yang ditata secara rapi, bersih, dirumat secara benar itu ramai terus gitu ya. Ini dia petanya. Jadi posisi kita saat ini tuh di sini guys. Ini di sini. Diiringi dengan gending Jawa. Kita lihat-lihat dulu
suasana di sekitar Candi Prambanan. Mungkin spot paling bagus di sini nih. Ini orang-orang pada foto di sini. Coba kita lihat. Oke, langsung saja kita menuju ke Candi Prambanan. Memang benar ya, orang-orang itu pada ngomong bahwa ketika datang ke Candi Prambanan itu hawanya beda, hawanya panas banget gitu ya. Yes. Iya, YouTube. Sentot prekel. Iya, sentot prekel. Nanti masuk YouTubeku ya. Jambi. Oh, jauh banget ya. Ini udah nggak sabar pengen mlebu Candi Prambanan. Akhirnya kita bisa mengunjungi Candi Prambanan. Wih, keren guys. Wow, diambil dari angel manapun, diambil dari sudut gambar manapun, Candi Prambanan ini emang keren. Ini luar biasa. Ini jam 15:34 sore. Ini jam setengah 4 sore guys. Alhamdulillah hari ini itu cuaca aman dan cerah gitu ya. Semakin sore pengunjung semakin banyak gitu ya. Orang peduli wong lokal atau wong bule. Masih 2 jam lagi. Maar waar is die spot? Waar kant moeten we nog? Nggak tahu harus ngomong apa gitu ya, tapi yang jelas Candi Prambanan itu keren. Orang mengunjungi Candi Prambanan itu cuma buat foto-foto gitu ya. Foto kita. Jadi seperti ini suasana di dalam situs Candi Prambanan gitu ya. Nggak tahu apa yang harus aku bahas gitu ya. Tapi ini keren, yakin, serius. Ini keren. Sudut paling keren itu diambil dari sebelah sini gitu ya. 3 candi besarnya itu kelihatan. Sepertinya yang di tengah itu candi paling besar gitu ya.
Entah bagaimana caranya orang-orang zaman dulu itu bisa membangun candi sebesar ini gitu ya. Sebesar ini, setinggi ini, dan seestetik ini. Orang zaman sekarang saja itu nggak kepikiran buat bangun candi bentuknya seperti ini. Tapi orang zaman dulu itu sudah bisa bikin candi seperti ini gitu ya. Bahkan para bule-bule pun itu penasaran datang ke Candi Prambanan gitu ya. Mereka jauh-jauh datang dari negara mereka. Sepertinya kalau untuk pahami bahasanya itu ada yang dari, satu itu dari Cina gitu ya. Itu orang Cina. Biasanya ini orang Rusia, bahasanya bahasa Rusia. Bang, liput candi kok nggak diceritain sejarahnya? Oke, ini tak ceritain. Ini aku baca Google gitu ya. Ya aku baca Google. Jadi aku jujur aku nggak apal sejarah dari candi. Aku pelajaran sejarahku itu bodoh guys. Jadi ini tak bacain di Google gitu ya. Sejarah singkat dari Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan itu dibangun pada pertengahan abad ke-9 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Hindu terbesar di Indonesia ini didedikasikan untuk Trimurti atau tiga dewa utama Hindu. Candi ini sempat ditinggalkan sebelum ditemukan kembali oleh arkeolog Belanda pada abad ke-19. Berikut adalah ringkasan sejarahnya. Masa pembangunan. Jadi Candi Prambanan ini dibangun pada abad ke-9 Masehi. Kemudian kompleks candi ini ditinggalkan dan tidak terawat ketika pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok pada abad ke-10. Candi ini semakin rusak akibat bencana gempa bumi besar. Penemuan kembali dan pemugaran. Reruntuhan candi ditemukan kembali pada awal abad ke-19. Berarti setelah 10 abad setelah masa pembangunan gitu ya. Itu kemudian ditemukan kembali dengan kondisi runtuh gitu ya. Kemudian dilakukan pemugaran dan pada tahun 1991 UNESCO itu secara resmi menetapkan Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia. Gitu, ceritanya kayak gitu. Itu berdasarkan Google gitu ya. Nek aku sendiri jujur aku nggak tahu sejarah tentang Candi Prambanan ini. Tapi kalau kalian pingin lebih detail tahu tentang sejarah Candi Prambanan, kalian cari tahu sendiri aja di Google. Sebenarnya di setiap candi itu ada namanya gitu ya. Ini namanya Candi Patok. Cuma segede ini. Kalau dibandingkan dengan Candi Prambanan yang utama itu bedanya jauh banget gitu ya. Ini candi-candi yang pada rusak, pada rubuh, tapi belum sempat dilakukan pemugaran kembali gitu ya. Jadi banyak guys, di sini tuh candinya itu nggak utuh semuanya, tapi banyak banget candi-candi yang sudah pada rubuh seperti ini di sekitaran candi gitu ya. Dan kalau candi yang itu, sepertinya itu sudah dilakukan pemugaran gitu ya. Tadinya mungkin candi itu juga rubuh gitu ya, seperti candi-candi lainnya. Seramai ini Candi Prambanan. Sekali lagi, ini bukan weekend, ini hari Selasa. Ini hari Selasa. Bisa kalian bayangkan
seperti apa ramainya ketika hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Ini hari Selasa aja itu seramai ini. Candi yang paling gede itu namanya Candi Siwa gitu ya. Coba kita masuk ke Candi Siwa. Ini candi paling gede di kompleks Candi Prambanan gitu ya. Ya. Peteng guys, jerone peteng. Wah, di sini ada arcanya gitu ya. Oh iya, oke. Ini relief-relief yang ada di candi. Nggak tahu artinya apa gitu ya. The king sticking high in the sky. Excuse me. There's a big bird. The name is Jatayu, trying to save Sinta, and the bird attacks the king. You see that they fight, but the bird loses the fight, and then the Sinta bring the ring to the bird to give the ring to the husband. Then Rama and the brother, when they in that, when they come back to Sinta, How you strong? So you take one arrow, set in one shot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palm tree in one shot. Okay, I trust you. You kick forward. So done by myself. So I don't know which story first or the bridge. You so tired?
Oke, sekarang kita coba lihat kondisi dari candi-candi yang belum sempat dipugar gitu ya, atau candi-candi yang dalam kondisi rusak. Hampir semua bangunan candi yang berada di sebelah sini itu rusak gitu ya, rubuh. Yakin dari sudut manapun Candi Prambanan memang keren. Gak peduli candi sing masih kokoh berdiri ataupun candi yang sudah pada roboh gitu ya, itu memiliki nilai estetik tersendiri. Watu siji abot banget guys. Yang jadi pertanyaan itu zaman dulu gitu ya, zaman dulu itu bangun stupa sing paling dhuwur gue kepriwe carane gitu loh. Cara meletakkan stupa di posisi paling atas itu seperti apa gitu ya. Apa nganggo keren apa ya? Ini yang tak maksud pemugaran, mungkin beda warna gitu ya. Ini loh, ini batu yang hasil pemugaran zaman modern. Ini batunya itu dibuat pas zaman kita, tapi untuk yang batu seperti ini itu batu yang asli dari abad ke-9. Sekarang abad ke berapa? 20 apa ya? Apa 21 ya? Kita lihat ini. Ini dari beda zaman ini. Ini. Kalau boleh aku prediksi gitu ya, kalau lihat semua candi di sekeliling sini itu rubuh, berarti mungkin sebelum dilakukan pemugaran penuh, mungkin candi-candi yang gede ini itu juga rubuh juga gitu ya. Ini mungkin gitu ya. Kalau dilihat dari semua candi yang ada di pinggiran, candi-candi kecilnya aja itu rubuh gitu ya. Apalagi candi yang besar. Mungkin hampir semuanya dulu itu rubuh gitu ya. Jadi kalau selama ini yang kalian lihat dari Candi Prambanan itu hanya candi-candi yang berdiri kokoh gitu ya, itu salah guys. Ternyata di sampingnya, di samping dari candi-candi yang berdiri kokoh ini, itu melingkar itu ya, hampir rata-rata semuanya itu roboh. Ini. Oke, pintu keluar di arah sini dan kita langsung saja keluar dari Candi Prambanan ini. Di samping Candi Prambanan ini ada lapangan gitu ya. Ini lapangannya bagus banget dan seperti ini. View ketika kalian datang ke lapangan di sini terus kemudian menghadap ke arah Candi Prambanan gitu ya. Keren guys, keren yakin. Oke, jadi seperti itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir.